Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa Mandua Kota Sukabumi yang kami banggakan, semoga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam tercurah kepada Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan pertemuan pada materi pelajaran fisika. Insya Allah kita akan masuk ke bab 3, yaitu listrik dinamis. Namun pada bab 2 ada beberapa konsep yang belum tersampaikan. Kita akan mengikuti atau melanjutkan materi tersebut setelah 2 bab ke depan sudah beres, karena ini sangat berhubungan erat satu sama lain. Baik, untuk konsep yang selanjutnya pada bab 3, kita akan mengenal atau membahas tentang listrik dinamis, di mana kemarin itu ada listrik statis, artinya listrik yang diam atau tak bergerak ya dalam suatu muatan. Kalau pada listrik dinamis, ini merupakan aliran partikel yang bermuatan dalam bentuk arus listrik, ini yang dapat menghasilkan energi listrik. Listrik ini dapat mengalir dari titik yang berpotensial lebih tinggi, ya, yang lebih tinggi, ke potensial yang lebih rendah. Ini konsep dasarnya. Tentu ini dapat kedua titik ini dapat terhubung dalam suatu rangkaian yang tertutup, artinya yang tidak terputus alirannya. Baik, untuk selanjutnya kita akan masuk ke subkonsep dari listrik dinamis itu, yaitu arus listriknya, ya. Arus listrik. Nah, arus listrik itu merupakan gerakan atau aliran muatan listrik, ya. Gerakan atau aliran. Jadi ada yang mengalir, ya, aliran muatan listrik. Nah, yang perlu kita ingat bahwa muatan positif itu, ya, muatan positif ini selalu mengalir dari titik bermuatan listrik positif ke titik yang bermuatan listrik kurang positif atau negatif, ya. Kita tulis lagi bahwa muatan listrik positif ini selalu, ya, selalu mengalir dari titik bermuatan listrik lebih, ya, jadi ada kata lebih, ya, lebih besar atau positif ke titik yang bermuatan listrik kurang positif. Nah, ini dengan kata lain bahwa muatan listrik positif ini mengalir dari potensial tinggi ke potensial yang lebih rendah, ya. Jadi dengan kata lain, muatan listrik yang positif ini mengalir dari titik berpotensial, ya, dari titik berpotensial tinggi atau besar, ya, ke titik berpotensial yang rendah.
yang lebih rendah di sini. Nah, aliran muatan listrik ini, ya, ini disebut dengan arus listrik konvensional. Jadi yang mengalir muatan itu aliran muatan listrik positif. Ini disebut arus listrik konvensional. Nah, kalau kita gambarkan bahwa pada suatu gambar ini disebutkan di sini ada muatan yang positif, ini lebih banyak ya, atau lebih tinggi. Ini kemudian ada satu lagi muatan, ini muatannya sama positif, tapi lebih kurang daripada yang satunya lagi. Maka melalui kawat konduktor, jadi kawat dapat mengalirkan ya, dia akan mengalir. Jadi dia itu melalui kawat, atau kawat ini disebut dengan konduktor. Nah, arah aliran muatan listrik yang positif ini atau arus listrik, dia akan mengalir dari yang berpotensial tinggi atau lebih banyak ke potensial yang rendah atau yang lebih kurang. Maka dari situ kita dapat mengetahui bahwa kuat arus listrik itu didefinisikan sebagai hasil bagi antara muatan listrik ya. Kalau kita sebutkan bahwa kuat arus listrik, kita hilangkan dulu. Jadi kalau kuat arus listrik itu ini didefinisikan sebagai hasil ya bagi antara muatan listrik. Jadi muatan listrik itu yang mengalir, karena di sini yang akan kita bahas tentang listrik dinamis ya. Jadi yang bergerak atau mengalir, yang mengalir melalui suatu penampang ini berupa kawat ya, kawat penghantar atau konduktor. Jadi istilah lain untuk konduktor itu adalah hantar ya, penghantar. Tentu yang dibutuhkan mengalir itu waktu, berapa lama dia mengalir, sehingga ini hasil baginya itu untuk selang waktu tertentu. Nah, secara matematis kita sebutkan bahwa kuat arus listrik, ini I-nya I kecil ya, itu sama dengan muatan listriknya itu yang mengalir dibagi dengan waktu. Berapa lama dia mengalir, itu yang bisa disebut sebagai waktunya. Nah, untuk I, ini I-nya I kecil ya, ini kuat arus listrik. Ini satuannya adalah ampere. Kemudian Q itu merupakan suatu muatan listrik. Ini satuannya coulomb. Kemudian T itu adalah selang waktu. Berapa lama dia mengalir disebut dengan selang waktunya. Dalam satuan detik atau sekon. Nah,
bila luas penampang yang dilewati arus ya, bila luas penampang ini apabila ada ya lebih besar atau yang dilewatinya itu terbayang ya. Jadi bila luas penampang yang dilewati arus tersebut kita sebut sebesar A ya, mempunyai luas penampang tertentu, maka nah ini tergantung dari rapatannya. Ada rapat arus atau simbolnya adalah J. Nah, J. Ini dapat dituliskan lagi bahwa J-nya itu adalah I seberapa besar dia mengalir atau melewati luas penampangnya dibagi dengan A. Jadi J itu adalah rapat arus ini kalau lihat satuannya ampere, kita tulis secara ini ya, ampere per meter pangkat 2. Kemudian I adalah kuat arus listrik dan A itu adalah luas penampang. Satuan luas itu adalah meter pangkat 2. Nah, ini. Jadi apabila listriknya itu melewati suatu kawat yang mempunyai luas tertentu, tentu mempunyai kerapatan. Jadi kawatnya itu mempunyai rapatan yang dimiliki oleh kawat tadi atau konduktor. Maka besarnya itu dapat dicari dengan menggunakan persamaan rapat arusnya sama dengan I dibagi dengan A. Ini ya. Ini konsep untuk arus listrik. Baik, kita lanjutkan lagi untuk konsep yang berikutnya, yaitu lanjutan dari arus listrik tadi. Kita lanjutkan berarti B ya. Ini hukum Ohm dan hambatan listrik. Jadi kalau kita mendengar atau tentang suatu hukum, ini salah katanya dari Ohm berasal dari nama seseorang, yaitu George Simon Ohm. Dia mengungkapkan atau menyatakan bahwa kuat arus yang mengalir pada suatu penghantar ya, pada penghantar ini sebanding dengan beda potensial, sebanding dengan beda potensial. Dia ada V ya. Nah, pada suatu penghantar itu mempunyai ujung-ujung, maka kita sebutkan ya, kuat arus yang mengalir pada penghantar itu sebanding dengan beda potensial antara ujung-ujung penghantar tersebut. Penghantar itu. Ini. Dari sini ini hukum Ohmnya, bahwa George Simon Ohm mengungkapkan atau menyatakan bahwa kuat arus yang mengalir pada penghantar itu sebanding dengan beda potensial. Jadi sebanding ya, beda kalau di secara matematis ini berarti R-nya itu harus sama dengan V. Kemudian untuk hambatan listriknya,
Jadi ada hambatan listrik. Ini suatu bilangan ya. Ini merupakan bilangan yang menyatakan hasil bagi antara beda potensial ujung-ujung penghantar dan kuat arus. Tentu harus ada melibatkan kuat arus karena ada yang mengalir ya. Dan kuat arus yang melalui penghantar tersebut. Nah, ini. Jadi ada hukum Ohm dan ada juga istilah hambatan listriknya. Secara matematis ini dapat ditulis bahwa hambatan listriknya itu R, ini asal kata dari resistance ya, sama dengan V. Nah, ini beda potensialnya, itu dari beda potensial atau voltase, bisa menyebutkan voltase dibagi dengan I. Jadi ada muatan listrik yang mengalir, disebut arus ya, arus yang mengalir dalam suatu muatan. Nah, untuk hambatan penghantar, kalau kita buka lagi, jadi hambatan penghantar itu untuk hambatan penghantar, kalau kita gambarkan ya, misalkan ini suatu kawat. Nah, analoginya kalau di sini bolong, kemudian ada air yang mengalir, misalkan, kalau di sini bolong berarti dia itu akan mudah untuk melewati. Nah, yang disebut dengan rapatan tadi itu adalah apabila di sini ada kerapatannya, luas penampang. Jadi tidak semestinya harus kosong atau bolong ya, atau berongga. Ini misalkan sebuah kawat mempunyai luas penampangnya adalah A, ini misalkan. Kemudian kawat itu mempunyai panjang L. Nah, hambatan listrik suatu kawat penghantar ini sebanding dengan panjang kawatnya. Hambatan jenis bahan kawat, tentu di sini berpengaruh oleh bahan kawat juga. Dan berbanding terbalik juga dengan luas penampang kawatnya. Dia yang menahan ya. Jadi kalau kita tuliskan bahwa hambatan listrik suatu kawat, ini suatu kawat. Jadi kawatnya kalau kita perjelas lagi atau lengkapi, penghantar ya. Jadi yang menghantarkannya itu penghantar ini akan sebanding dengan panjang kawatnya kemudian hambatan jenis bahan kawatnya. Jadi ini yang mempengaruhinya ya. Jadi ada hambatan jenisnya. Hambatan jenis bahan kawat dan berbanding terbalik dengan luas penampang kawat tersebut ya. Nah, kalau kita tulis secara matematis ya,
secara matematis ini dapat ditulis bahwa hambatan listriknya itu, lagi ya, hambatan listrik suatu kawat penghantar sebanding. Nah, ini sebanding berarti sama dengan panjang kawat, jadi ada L dengan, ya, sebanding dengan panjang kawat. Kemudian ada hambatan jenisnya, itu ada rho ini sebanding, berarti sejajar dengan R ya, untuk luas yang berbeda. Dan berbanding terbalik berarti di sini per luas penampang kawat. Luas itu adalah A. Nah, R sama dengan rho dikalikan dengan L dibagi dengan A. Ini suatu persamaan hambatan listrik. Kalau ditanyakan dalam beberapa soal nanti, kalau seandainya dalam soal dikatakan faktor yang mempengaruhi tentang hambatan listrik suatu kawat penghantar. Nah, kita sebutkan di sini berarti ada hambatan jenisnya, kemudian ada panjang kawatnya, dan ada luas penampang kawat tersebut. Kita tulis lagi ya keterangannya, bahwa R itu adalah hambatan kawat, ini satuannya adalah ohm, atau ada istilah begini ya, ini atau simbol atau nah seperti itu. Kemudian ada rho, yang dibacanya rho, itu hambatan jenis. Hambatan jenis kawat. Ini satuannya adalah ohm meter. Kemudian ada L, itu panjang kawat. Kalau panjang berarti meter. Dan satu lagi A. A itu adalah luas penampang kawat. Ini dalam satuan meter pangkat 2. Meter pangkat 2. Jadi yang perlu diingat untuk persamaan hambatan listrik untuk suatu kawat penghantar itu diperoleh bahwa R sama dengan rho, kemudian dikalikan dengan panjang kawatnya atau L, dan dibagi dengan A. Ya. Nah, dalam suatu batas perubahan suatu kawat tertentu, perubahan hambatan jenis ini sebanding juga dengan berapa besar perubahan suhunya. Kalau kita sebutkan lagi persamaannya, di dalam suatu batas perubahan jadi seandainya ada pengaruh suhu ya, perubahan suhu tertentu, nah berarti di sini ada pengaruh lain, maka ini perubahan hambatan jenis ini akan sebanding dengan besar perubahan suhu. Ada perubahan berarti ada delta ya, delta T atau perubahan suhu. Nah, secara matematis
bahwa perubahan suhu tersebut itu, maka perubahan hambatan jenis akan sebanding. Jadi ada perubahan hambatan jenis delta rho ini sama dengan tentu hambatan jenis ketika belum terpengaruhi ya. Berarti ada rho awal, rho 0 kan di sini dikalikan dengan koefisiennya, ini koefisiennya dikalikan dengan perubahan suhunya. Nah, ini persamaan yang kedua. Apabila dalam suatu batas perubahan suhu tertentu ini dapat berpengaruh terhadap hambatan jenisnya. Nah, karena R itu berbanding lurus dengan hambatan, seperti rumus yang tadi ya, berbanding lurus dengan hambatan jenis, maka ini bisa kita peroleh lagi persamaan yang baru, karena R-nya itu, ya hambatannya ya, berbanding lurus, artinya sama dengan hambatan jenis atau apa rho ya, dengan hambatan jenis atau rho, maka nilai hambatan itu tentu ada perubahan. Berarti dia memakai delta ya. Delta R itu sama dengan R sebelum terpengaruh ya, di awal, kalikan sama koefisiennya. Koefisien kemudian dikalikan dengan perubahan suhu yang terjadi. Ini persamaan yang berikutnya. Nah, kalau kita gabungkan R setelah terpengaruh berarti ada R akhir atau R ya akhir lah, misalkan RT atau total misalnya, tapi lebih bagus akhir ya. R akhir itu sama dengan R awal, ini tinggal kita tambahkan dengan perubahan suhu, dengan perubahan yang terjadi pada hambatannya, delta R. Kita masukkan ya persamaannya, R T itu sama dengan R0 atau R awal ditambah R0 kali alfa dikali delta T. Kalau kita lebih keluarkan R0-nya, maka RT-nya itu R0 dalam kurung ya, 1 ditambah alfa dikali delta T. Nah, di RT itu adalah RT ya, hambatan pada suhu dalam derajat Celcius atau Kelvin. Kemudian R0-nya itu adalah hambatan mula-mula, dan alfa ini ada koefisien suhu hambatan jenisnya, dan T adalah perubahan suhunya. Ini persamaan-persamaannya kita sebutkan dulu. Dan kita lanjut lagi kepada subkonsep yang berikutnya. Kita ke C ya. Kita ke C. Ini ada rangkaian listrik. Ini rangkai, ada rangkaian listriknya. Ini kita searah dulu. Arah arus rangkaian listrik arusnya yang searah. Nah, dari C ini terbagi lagi dalam beberapa konsep. Kita sebutkan di sini satu lah misalkan ya. Kita akan membahas tentang hukum 1 Kirchhoff. Oke, hukum 1 Kirchhoff.
Ini membahas tentang arus pada titik simpul. Hukum Kirchhoff ini menyatakan bahwa jumlah kuat arus listrik yang masuk ke suatu titik simpul ini akan sama dengan jumlah kuat arus listrik yang keluar. Jadi ada yang masuk, ada yang keluar. Keluar dari mana ini? Keluar dari titik simpul. Jadi hukum 1 Kirchhoff itu menyatakan bahwa jumlah kuat arus listrik yang masuk ke suatu titik simpul ini akan sama dengan jumlah kuat arus listrik yang keluar dari titik simpul. Sebagai contoh, misalkan sebagai contoh di sini ini ada air. Aliran yang masuk ada air yang mengalir. Aliran masuk. Misalkan airnya sebuah pipa. Kemudian di sini bercabang. Nah, misalkan seperti ini. Yang asalnya 1 terbagi menjadi 2. Jadi seandainya kita kita gambarkan. Ini ada yang mengalir di sini ke dalam. Nah, yang disebut dengan titik simpul itulah titik perpotongan di sini ya. Nah, ini berarti yang masuk ke titik simpul itu akan sama dengan yang keluar dari titik simpul. Panahnya menjadi 2. Nah, secara matematis ini dapat ditulis. Kita gambarkan dulu ya. Kita gambarkan untuk rangkaian listriknya atau diagram listriknya seperti ini. Misalkan dari gambar sebelah kanan. Nah, misalkan di sini ada titik simpulnya di sini. Ada arus yang masuk. Ini I. Kemudian ada arus yang keluar. I juga. Nah, karena di sini takut banyak I, maka kita kasih tanda. Yang ini kita sebut I1, dan ini disebut dengan I2, dan ke sini yang ke bawah I3. Nah, ini itu secara matematis kita dapat persamaan jumlah kuat arus. Kalau jumlah itu berarti dia memakai sigma. Secara matematis atau persamaan yang kita peroleh bahwa sigma I yang masuk itu sama dengan sigma I yang keluar. Dan ini yang disebut dengan hukum Kirchhoff. Atau lebih ingat atau lebih menghafal, I mas sama dengan I masuk sama dengan I yang keluar.